atau ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan satu proyek apartemen di wilayah selatan yang sudah sekian lama tidak berlanjut. Saya diminta untuk membantu pemegang saham untuk meneruskan daripada salah satu perusahaan properti yang diambil alih. Super istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat jurnalis.id dan koridor.tv dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Indra Utama dalam program Ngopi Sore bareng Jurnalis. Sore hari ini kita mengundang tamu super istimewa. Beliau adalah Bimo Suryono, SH, Direktur Utama PT Prospek Duta Sukses. Apa kabar, Mas Bimo? Baik, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Bimo sudah hadir. Sore, sahabat koridor.tv dan Graha Jurnalis.id. Selamat sore, salam sejahtera semua. Terima kasih banyak Mas Bimo sudah hadir di studio kami. Ya, sebuah kehormatan sekali buat kami ini. Udah lama cari waktu Mas Bimo, baru sore hari ini kita bisa dapat ketemu. Mas Bimo, ini kebetulan kita satu alma mater ya, Universitas Pancasila. Cuman kita beda fakultas ya. Mas Bimo di Fakultas Ekonomi. Nah ini kita tahu sekali nih teman-teman, Mas Bimo waktu kuliahnya ini aktif luar biasa. Termasuk banyak penggemarnya nih. Mas Bimo, kita tahu Mas Bimo kan background organisasi itu di keluarga besar Putra Putri Polri. Kebetulan Putra Polri ya. Tapi belakangan bisnisnya ke properti. Nah, boleh cerita gimana bisa terjun ke properti, Mas? Sebagaimana Mas Indra tahu tadi berdasarkan informasi tadi itu benar adanya. Namun demikian juga mungkin banyak dari para teman-teman tidak mengetahui bahwasanya sebetulnya sudah lumayan lama saya di properti di grup INPB sendiri. Jadi saya sudah beberapa waktu menjadi komisaris daripada Indonesian Paradise Property. Jadi saya menjadi salah satu tahun berapa? komisaris sudah lumayan lah, sekitar 10 tahunan ada. Kemudian juga dalam grup besar INPP saya juga waktu itu pernah diwawancara. Tapi waktu itu yang saya sampaikan adalah salah satu usaha kita untuk kalau orang yang nggak tahu itu laundry, tapi laundry yang besar. Jadi saya juga menjadi salah satu di direksi di sana dalam grup ini. Jadi sebetulnya yang di hotel waktu itu ya untuk kebutuhan di hotel dan sebagainya. Nah pada saat sekarang ini barulah saya diminta untuk memimpin satu organisasi dalam ini perusahaan sebagaimana kepemilikan daripada INPP itu sendiri. Nah ini untuk proyek yang Antasari Place. Ya. Gimana? Kok bisa tertarik ke industri properti, Mas Bimo? Ya. Jadi, apa yang menarik di properti? Sebagaimana saya sampaikan, sebetulnya juga kalau ditarik dalam sejarah panjang kehidupan di properti, saya juga dulu pernah di Bali Jeff Graha, properti di Bali, di Bedugul Bali, kemudian yang lain dan sebagainya, dan sekarang kembali lagi ke properti. Dan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya juga saya salah satu komisaris di salah satu perusahaan dari keluarga besar INPP. Nah
kemudian saya diminta untuk membantu pemegang saham untuk meneruskan daripada salah satu perusahaan properti yang diambil alih berdasarkan satu keputusan perdamaian atau homologasi, di mana kita diminta atau ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan satu proyek apartemen di wilayah selatan yang sudah sekian lama tidak berlanjut. Itu yang Antasari 45 namanya. Ya, waktu itu disebut Antasari 45, sekarang kita ganti menjadi Antasari Place. Jadi cukup lama waktu itu mangkrak itu. Ya, memang kalau kita ketahui bersama, ini karena satu wujud bangunan yang tidak bisa disembunyikan. Antasari 45 itu dari sekitar 2015 dan harusnya di 2017 itu sudah handover. Tetapi ada pembangunan jalan dan sebagainya, sehingga tanpa terasa sampai pada waktu putusan homologasi bangunan itu tidak berlanjut. Nah, kami manajemen baru daripada Prospek Duta Sukses ditunjuk oleh Dewan Kurator waktu itu untuk melanjutkan pembangunan proyek ini. Nah, kenapa grup INPP mau mengambil ini? Karena memang pada waktu itu proyek tersebut baru sampai level basement. Kalau memang bangunan itu sudah naik ke atas dan kemudian mangkrak, maka tentunya kami akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan. Kenapa? Nah, menurut rekan-rekan kami yang mengetahui soal konstruksi, bahwasanya ini masih cukup layak untuk dilanjutkan. Dari sisi konstruksi. Maka kami melanjutkan per Juni kemarin secara fisik kami sudah melakukan pembangunan fisik, di mana sebelumnya kami juga melakukan konsolidasi. Tiba waktu di Juni kami melanjutkan daripada pembangunan gedung itu sendiri. Dan agar masih tidak ketahui, di Desember ini alhamdulillah kita sudah masuk di lantai 16. Dan nanti yang tadinya berhenti di lantai di basement. Di basement ya. Kemudian kita melanjutkan per Juni kemarin kita ini dengan kontraktor yang cukup handal, PT Jagat, kan? Tadi saya dilapori oleh pihak konstruksi bahwasanya sudah menginjak di lantai 16. Jadi tutup tahun ini lantai 16 juga insya Allah sudah terselesaikan. Dari rencana berapa lantai? Dari rencana 33 lantai. 33 lantai. Nah, insya Allah pada pertengahan 2023 kita sudah topping off. Dan di akhir 2024 kita sudah bisa menyerahkan unit kepada para konsumen. Oke. Mas Bimo, yang menarik dari sisi konstruksi, itu memang pertimbangan yang sangat tepat ya. Mulai dari masih basement, masih menarik untuk diteruskan ya. Tapi dari sisi bisnis gimana? Kok bisa perusahaan juga tertarik untuk masuk? Ya, sebagaimana kami di perusahaan properti, bahwasannya ada 3 hal utama yang menjadi patokan kita semua yang bergerak di bidang konstruksi. Adalah 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Baru nanti yang keempat adalah developernya. Antasari Place memenuhi syarat mengenai 3 utama tadi, mengenai lokasi. Terletak di daerah yang sangat strategis di kawasan selatan, dan itu tidak kita pungkiri ini merupakan daerah yang sangat strategis. Bahkan kami juga sangat menyayangkan di tempat yang begitu strategis pembangunan sempat terhenti karena satu dan hal dari pihak manajemen lama. Itulah yang faktor utama. Kami juga mau meneruskan itu, dan kami pada akhirnya ditunjuk oleh Dewan Kurator waktu itu, dan pada putusan homologasi tentulah kami lah yang melanjutkan daripada proyek yang sekarang disebut dengan Antasari Place tersebut. Artinya pertimbangannya selain dari sisi konstruksi, dari sisi bisnis, ada pertimbangan lain kenapa ikut dari lokasi. Ya, dan kemudian juga ini memang para pemegang saham luar biasa. Sekedar informasi Pak Indra, proyek kami tidak hanya Antasari Place. Belum lama kami menyelesaikan proyek di Bali. Proyek ini sudah ada, tapi soal perluasan dan lain sebagainya. Pada saat kita memperluas bangunan properti tersebut, datanglah pandemi. Kan? Kalau yang lain di Bali kita lihat semua berhenti, tapi kita bertekad untuk terus, dan akhirnya alhamdulillah selesai pada waktunya. Dan ketika selesai pandemi sudah mulai berlalu, sehingga sekarang Mas Indra bisa saksikan
properti kami yang di Bali itu sudah ready dan dalam 2 bulan ini terasa sekali peningkatan jumlah tamu karena kami sudah dalam keadaan siap. Nah ini juga kami melihat di Jakarta ini pandemi sudah mulai berakhir, kami berharap situasi market juga akan berubah kembali menuju normal, makanya kami juga bertekad untuk melanjutkan ini dengan restu daripada para konsumen yang sebelumnya, kami akan melanjutkan daripada proyek ini. Oke, gimana prospek apartemen ya, pasar apartemen di Jakarta Selatan khususnya? Karena kan di sana lokasinya. Begini, Mas Indra kan karena Mas Indra orang properti, saya nggak mungkin bisa bohong ya. Kalau Mas Indra bukan orang properti, saya bilang keadaan bagus-bagus saja. Kita harus akui pada saat sekarang ini kondisi market properti tidak begitu baik. Tetapi ini baru pulih, ya. Maka pulih itu kemudian kita berharap ke depan akan semakin baik. Nah ini yang kita perhitungkan walaupun juga ada satu resiko. Maka kami berharap di 2023 keadaan semakin membaik. Tetapi juga kita harus akui kondisi ini tidak sebaik daripada beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi. Tetapi yang namanya kita bisnis, kita harus siap kondisi ini dan insya Allah kita bisa selesaikan sebagaimana putusan homologasi tersebut. Dan kebetulan memang di lokasi itu tidak banyak proyek yang sedang dibangun juga ya, apartemen ya. Ya, tidak mengurangi rasa hormat karena lagi-lagi masih orang properti di sekitar selatan tuh ada beberapa proyek properti yang mohon maaf tidak berlanjut, ya kan, sudah tahunnya sudah terbangun selama macam. Kami mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini dengan baik sehingga nanti masyarakat bisa melihat mana yang terbaik di antara usaha properti khususnya apartemen yang ada di wilayah selatan. Oke, kalau dari sisi lokasi Jakarta Selatan ya terutama pasti memang jadi pilihan lah sampai saat ini ya. Tapi khusus untuk proyek Antasari Place, apa yang menurut Mas Bimo konsumen akan ke sana gitu? Yang melirik proyek itu. Selalu lagi-lagi kita harus sampaikan bahwasanya kata kuncinya adalah di lokasi. Lokasi tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang kedua, lokasi apartemen kita juga akan dilengkapi dengan pertokoan. Pertokoan yang sifatnya khusus, jadi bukan, mohon maaf, tidak pertokoan yang kelasnya ini, tapi pertokoan yang levelnya, mohon maaf kalau kami boleh sampaikan, kelasnya hampir sama dengan Plaza Indonesia, tapi lebih ditekankan kepada jenis-jenis usaha tertentu. Nah, kita berharap dengan itu juga akan membuat tempat itu menjadi lebih menarik. Nah, pasti salah satu pertimbangan masyarakat ya, konsumen yang beli itu salah satu adalah siapa developernya. Mungkin Mas Bimo bisa cerita sedikit, siapa developer yang sekarang melanjutkan pengembangan Antasari Place? Oke, kalau secara manajemen Antasari Place developernya adalah PT Prospek Duta Sukses. Tapi harus juga di belakangnya lagi. Nah, di belakangnya lagi adalah Indonesian Paradise Property. Ini adalah merupakan proyek ke-24 yang ada di wilayah Indonesia. Jadi ini untuk INPP merupakan proyek ke-24. Kita baru saja menyelesaikan perluasan yang di Bali tadi. Di Bali kita membangun apartemen, hotel. Hotelnya juga ada 3 pilihan. Ada Aloft, ada Yellow, ada Sheraton, dan satu lagi adalah di mana pusatnya? Di Kuta. Dan ini sekarang menjadi yang trendsetter daripada tujuan di Bali, khususnya di Kuta. Kemudian kita Beach Walk. Ya, jadi di pantai Kuta itu, itulah yang bisa disaksikan setiap hari yang menjadi yang paling happening pada saat ini. Nah, kemudian juga di Makassar kami juga baru saja menyelesaikan proyek Sudirman 31. Itu di tengah kota Makassar, dan juga kita selesaikan pada waktu pandemi. Nah, sekarang pandemi sudah berlalu, kita sudah mulai bisa serah terima kepada para konsumen. Itu apartemen? Hotel?
lebih unik lagi, terletak di tengah kota Makassar. Dan menurut informasi atau yang ada terjadi di lapangan, ketika pembangunan ada 3 proyek serupa, yang 2 berhenti di jalan, kami alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi itu kombinasi antara apartemen juga ada hotel, dan hotelnya itu adalah salah satu dengan nama brand yang terbaik itu Hyatt. Itu menjadi meramaikan tingkat hunian hotel di wilayah Makassar. Kalau di Jakarta apa proyeknya? Kalau di Jakarta, kalau kita tarik belakang, kita juga memiliki bagian daripada kepemilikan dari hotel Grand Hyatt. Kemudian ada Harris Hotel dan lain sebagainya. Orang mungkin tidak mengenal IMIP, tetapi kalau bangunannya seperti hotel-hotelnya orang mengenal dengan baik. Jadi kami seperti ibaratnya pemilik rumah kos, di mana bangunan kami bekerja sama dengan pihak lain. Masyarakat tahunya adalah kegunaan daripada bangunan tersebut. Kayak misalnya sekarang yang juga ramai di Senayan, FX, itu juga adalah bagian daripada kami. Sekarang setiap Sabtu Minggu, FX merupakan daerah yang hidup para masyarakat di Jakarta yang sedang berolahraga pagi. Mas Bimo, balik ke Antasari Place. Konsumen biasanya kan kalau memang tidak untuk dihuni ya, mereka untuk investasi. Seberapa besar peluang untuk investasi di Antasari Place, Mas Bimo? Kalau dilihat kami melanjutkan dari manajemen sebelumnya, ini memang lebih ditekankan kepada untuk investasi. Karena apa? Kalau kita mau memahami karakter pembeli di wilayah selatan, mereka tidak mau dalam bilik yang kecil. Kalau kita melihat daripada para konsumen di wilayah selatan. Nah, apartemen yang sedang kami tuntaskan, kita selesaikan ini adalah apartemen yang tipe studio, tipe 1 bedroom, dan tipe 2 bedroom. Jadi paling besar hanya 2 bedroom. Nah, ini memang heavy-nya adalah untuk investasi. Disewakan ya? Ya, untuk disewakan kembali. Kenapa? Karena memang ada kebijakan pemerintah pada saat itu untuk mengurai kemacetan di jalan utama di Jakarta, di Sudirman Tamrin. Kemacetan itu dikurangi dengan membuka TBC Matupang menjadi daerah perkantoran. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang di TBC Matupang ramai sekali tempat perkantoran, dan dipikirkan juga untuk mendukung yang berkantor di sana tinggal di mana. Nah, kami salah satu yang menyiapkan itu. Maka ada apartemen yang namanya Antasari Place tadi. Jadi nanti yang berkantor di Simatupang sebagian besar nanti akan tinggal di Antasari Place ya. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk investasi, untuk memenuhi melengkapi daripada perkantoran yang ada di sana. Baik lokal maupun ekspat. Ya, baik lokal maupun ekspat. Ya. Di sini sekarang berapa sewa-sewa di situ ya, di sekitar itu? Nah, sekarang kita sih berharap keadaan ekonomi semakin membaik. Semakin baik, perekonomian berjalan dengan baik. Jadi untuk tipe yang paling kecil mungkin sampai 15 juta per bulan. Dan untuk tipe yang paling kecil. Jadi ini merupakan satu yang menarik untuk para investor. Dan sekarang ekspat sudah mulai pulang nih. Sudah mulai berdatang kembali, sudah mulai aktif dalam roda perekonomian di kota besar. Nah, yang sekarang yang banyak diminati yang tadi ada studio, ada 1 kamar, ada 2 kamar. Ya, kita terbanyak tipe studio. Kan 2 bedroomnya hanya di corner di ujung-ujungnya. Kita tipe 2 bedroom. Nah, kalau untuk investasi yang tipe yang mana yang paling rekomendasi? Kalau kita melihat yang paling ini adalah yang tipe studio atau tipe 1 bedroom. Ya. Dan itu memang yang juga sekarang banyak terjual, Bro? Iya. Masih banyak stok ya, Mas? Begini, jadi kita juga tidak pungkiri awal ini kan kita merencanakan apartemen ini ada di 2 tower, tower 1 dan 2. Pada awal kita
masuk dalam catatan administrasi kita, tower 1 boleh dibilang sold out. Tetapi dalam catatan administrasi tadi sold out itu dengan berbagai kondisi. Artinya memang ada beberapa yang sudah dibayar lunas, ada beberapa yang pembayaran bertahap. Pembayaran bertahap itu berbagai klasifikasi, ada yang 20%, 30% dan sebagainya. Nah, kemudian juga di antara para pembeli tadi memang ada yang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan situasi ekonomi yang kemarin yang berkaitan dengan pandemi dan sebagainya. Nah, untuk tower 1 kita melakukan satu relaksasi yang seharusnya mereka juga harus melanjutkan pembayaran. Tapi kalau kita memaklumi bahasanya memang kondisi ekonomi belum pulih benar. Nah, kami mengambil satu kebijakan yang namanya penggabungan. Jadi unit-unit tadi bisa saja antar pembeli itu melakukan kesepakatan untuk gabung unit dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada beberapa konsumen yang melakukan hal tersebut. Kita justru melayani supaya ada win-win solution di antara kita developer dan Bapak Ibu para konsumen. Nah, jadi dengan adanya penggabungan tentunya juga ada unit yang kembali lagi ke kami. Nah, yang kembali ke kami menjadi satu ready stock untuk dipasarkan kepada konsumen baru nantinya. Banyak yang mau seperti itu? Lumayan. Ada yang karena lebih meringankan juga ya? Ya, secara cash flow mungkin juga lebih meringankan dan kami juga mendapat satu unit yang bisa dipasarkan kepada konsumen baru. Akan tetapi ini juga tidak bisa terlalu lama, artinya karena kita harus terus membangun dan kita juga harus menjaga kepercayaan bagi konsumen yang patuh pada keputusan perjanjian perdamaian tersebut atau lebih kita mendengarnya sebagai homologasi. Nah, jadi mungkin dalam waktu tidak lama kita juga akan menyampaikan satu informasi kepada masyarakat konsumen atas replace yang belum melanjutkan. Nah, kalau memang pada waktunya nanti juga kami mungkin ada satu keputusan lain terhadap para konsumen tersebut. Nah, kalau sampai ini kami masih memberikan kesempatan win-win di antara kita semua. Sampai kapan waktu ini? Kalau saya selaku yang ditugasi untuk menjalankan organisasi ini, kalau kami inginnya secepat mungkin agar kita segera tahu posisi dan kondisi. Tetapi yang luar biasa adalah kebijakan pemegang saham yang selalu mengingatkan agar ini benar-benar ditangani dengan baik. Jadi kita juga berharap, dan ini di bulan Desember ini perkembangannya luar biasa. Banyak konsumen yang tadinya kita memaklumi karena unitnya tidak terdevelop oleh developer lama, mereka kecewa dan sebagainya. Nah, tetapi begitu mereka melihat hari ini pun sudah progresnya sudah lantai 16, maka sedikit-sedikit mereka sudah mulai timbul satu kepercayaan terhadap kita PDS manajemen baru. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ini terus meningkat tingkat kepercayaan daripada para konsumen lainnya. Iya. Kalau kondisi sekarang dengan progres lantai 16 ya, akan diselesaikan berapa lama? Itu tadi topping off kita di pertengahan 2023. Topping off untuk tower 1. Tower 1. Iya. Oke. Jadi memang kita akan selesaikan tower 1 terlebih dahulu, nanti beriringan dengan itu tidak lama juga dengan tower 2. Mungkin tower 2 bisa dalam tahun 2025 juga sudah bisa selesai. Tower 2 sudah dipasarkan? Kalau tower 2 belum. Boleh tahu harga tower 2 dibanding tower 1? Tentunya lebih mahal daripada tower 1 karena kondisinya sudah berbeda dan masyarakat sudah melihat buktinya. Ya, udah progresnya udah. Ya. Progres untuk tower 2 mulai kapan? Sekarang kalau dasar bangunannya mengenai podium 3 lantai pertama sudah kita selesaikan. 3 lantai pertama itu nanti adalah untuk mendukung pertopan yang melengkapi daripada apartemen itu sendiri. Jadi pertopannya udah akan diselesaikan juga? Ya. Kalau untuk pertopannya itu di 2 tower itu kita sudah siapkan. Jadi nanti akan bersamaan dengan tower 1
beroperasi. Jadi mulai diserah terima untuk tower pertama. Tower pertama seperti yang saya sampaikan ke Mas Yuda di 2024 akhir. Itu walaupun dalam putusan homologasi kita diberikan kesempatan sampai dengan pertengahan 2025, tetapi manajemen bersepakat untuk kita selesaikan di akhir 2024. Ya. Itu berapa unit? Tower 1? Tower 1 lebih kurang 900 unit. 900 unit. Ya, lebih kurang. Itu udah nggak ada lagi yang dipasarkan? Itu tadi karena kita menempuh kebijakan penggabungan, jadi masih ada beberapa yang kita juga akan pasarkan kepada konsumen baru. Jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak. Dan mesti buru-buru. Tapi sama harga lama? Enggak. Kalau sampai hari ini kita masih terapkan sama dengan ketika kita launching pertama. Jadi tidak ada perubahan daripada apa yang dilakukan oleh manajemen lama berkaitan harga, kemudian luas dan tipe. Jadi kita tidak ada yang kita lupa. Ayo menguntungkan ini buat yang baru beli harga lama nih kan? Iya. Oke. Makanya Mas Yuda juga mesti sampaikan kepada para pendengar lainnya. Iya. Ya, bahwasanya ini bukan yang kita jual obat, tapi ini adalah satu kesempatan untuk sama-sama ikut berpartisipasi dalam Antasari Press ini. Iya. Dan ini sebenarnya sih ya momentum yang baik buat pembeli-pembeli yang kemarin masih udah melanjutkan ragu-ragu. Sekarang kan terbukti progresnya udah lantai 16. Memang dari beberapa konsumen ada yang mengatakan bahwasanya Antasari Press akan mengandalkan 100% uang konsumen. Jadi kalau mereka nggak membayar, maka proyek ini akan mangkrak lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pembangunan terus berlangsung sebagaimana yang kita bisa saksikan, karena di lapangan kan kita semua masyarakat bisa melihat daripada progres pembangunan daripada Antasari Press ini. Konsumen sekarang masyarakat perlu bukti nih. Dan kelihatannya sih udah ada bukti kan, udah tetap berjalan, bukan gandalkan dari uang konsumen. Kalau fasilitas yang lain tetap diterusin. Tetapi juga ada begini, ada saja disamakan dengan proyek properti di tempat lain. Jadi seolah kita sama. Jadi saya tidak menyebutkan tempat di mana, tapi ada proyek properti lain yang dalam kondisi tengah-tengah pada saat ini. Nah, Antasari Press disamakan dengan itu. Tentunya kita bisa mengatakan itu tidak bisa disamakan dengan kenapa? Yang di sana itu dibangun dengan puluhan tower. Tentunya puluhan tower itu memerlukan satu effort yang luar biasa. Yang berita kemarin Nah sementara kami cuma 2 tower dan kami tahu bahwasanya pemegang saham saat sekarang ini mempunyai kemampuan untuk menuntaskan, menyelesaikan bangunan tersebut. Nah, tetapi itu tadi di bulan Desember ini ada beberapa yang konsumen yang tadinya bersikeras sudah mulai melanjutkan daripada pembayaran. Jadi yang melanjutkan pembayaran ada. Sebagai contoh, belum ada 1 minggu lalu ada ibu-ibu yang ambil 2 unit pada waktu itu. Beliau marah, beliau tidak mau melanjutkan. Ya kan? Kita tagih, marah, macam bahkan mengancam untuk melakukan gugatan. Tapi kemarin dia datang dengan putra-putrinya, dia mengatakan, Pak, masih boleh nggak kita melanjutkan kembali? Jadi ibu tersebut minta 2 unit yang tidak legal, minta untuk dihidupkan kembali. Terus ada bapak-bapak yang sudah menggabungkan dari bapak-bapak ini membeli lebih dari 2 unit, sudah digabungkan, kemudian bilang, Pak, saya nggak jadi, yang ini saya teruskan lagi, jadi nggak jadi gabung. Jadi dia 3 unit dia lanjutkan semua. Ada beberapa yang seperti itu karena melihat bahwasanya secara fisik bangunan ini kita selesaikan. Sebenarnya penting itu progresnya kelihatan. Dan ini nggak tahu disebut keuntungan atau enggak kan. Kalau dibilang mangkrak kemarin 8 tahun itu kan kenaikannya setiap tahun rata-rata 10% aja gitu kan. Itu udah keuntungan tersendiri itu. Kalau sekarang dilanjutkan lagi mereka masih tetap memiliki harga lama luar biasa itu. Tetapi kadang apa yang kita pikirkan dengan yang terjadi di lapangan kadang berbeda. Jadi kami tadinya berpikiran dengan kami melanjutkan proyek ini, maka semua yang terlibat dalam Antasari Press akan mengucapkan terima kasih kepada kami karena kami melanjutkan. Ternyata tidak begitu, ya kan? Yang terima kasih sama yang
marah sama besar. Nah, yang marah ini karena informasinya belum sampai, belum diterima secara detail. Kemudian juga ada satu dua forum yang membuat suasana tidak menjadi lebih adem, tapi insya Allah dalam perjalanan waktu ini akan semakin berkurang. Ya, bukti yang bicara ya. Tapi juga jangan salah Mas Indra, berdasarkan putusan homologasi, kita developer PDS mempunyai kewenangan juga untuk membatalkan apabila mereka tidak melanjutkan daripada pembayaran itu. Itu bunyi jelas di putusan homologasi tersebut. Dan kita sudah memberikan relaksasi, ya kan? Nah, nanti pada saatnya kalau memang ini ya, mohon maaf dengan tidak memberikan selamat, kita akan mungkin membatalkan daripada yang mereka sudah bayarkan. Tetapi tentunya tidak semena-mena dan seketika kita lakukan, karena kita selalu memberikan satu informasi kepada mereka, kepada para konsumen tersebut. Bentuknya seperti apa? Kita beritahu, kita hubungi dan sebagainya. Ada satu contoh, ini sudah terjadi lama, apartemen di wilayah Kelapa Gading. Jadi setelah dibangun, kemudian para konsumen mencicil, ternyata krisis moneter, sehingga singkat kata proyek tersebut masuk ke BPPN. Nah, ketika di BPPN kan mangkrak, kemudian diambil alih oleh developer baru. Ini sama sekali developer baru. Si developer baru ini memberikan informasi untuk melanjutkan pembayaran. Sebagian ada yang melanjutkan, sebagian tidak. Nah, kemudian developer baru itu dengan tegas membatalkan daripada yang tidak melanjutkan. Karena itu dijamin dengan undang-undang. Nah, kami pun sebetulnya mempunyai hak itu, tetapi sampai hari ini kami masih persuasif untuk pertimbangannya lebih bijak lah ini ya. Insyaallah. Iya. Nanti kalau mau hanya memikirkan untung aja, mungkin udah cut aja ya. Maksudnya kalau kita hanya memikirkan untung, kita menunggu waktu proyek itu kita tunggu sampai pilot. Karena kalau pilot kita masuk, yang lain udah istilahnya kita mengambil alih bangke, ya kan? Konsumen yang lain juga sudah hangus. Kita tidak memikirkan konsumen, tapi enggak. Pada waktu itu pemegang saham mengakui kita ini dan kita lanjutkan, dan kita mengakui apa yang telah dibayar oleh para konsumen sebelumnya. Jadi kita tidak merubah, tidak menambahkan, tidak mengurangi apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Iya, ini nggak semua developer punya. Itu pun masih menghadapi keluhan dan bahkan gugatan. Ini satu persatu gugatan yang ada kita. Tapi itu kan nggak banyak itu kan? Apa? Nggak banyak yang seperti kasus-kasus seperti itu yang menggugat lagi atau apa gitu. Ya, kalau dari tidak banyak, tapi kayak Mas Indra pakai sepatu ada kerikil di dalam kan ganggu juga. Ya kan? Jadi itu tadi. Tetapi itu tadi kebijakan dari si pemerintah untuk tetap melakukan langkah yang persuasif. Kalau saya sih pinginnya kencang aja kan gitu, supaya kita bisa konsentrasi dalam menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut. Ya, tapi mungkin kelihatannya yang dilakukan developer sampai saat ini itu saya pikir itu paling tepat ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat progres juga makin baik. Muncul nih yang kemarin masih agak sedikit sudah mulai terlihat di bulan November Desember ini yang kemudian tadi sudah terlihat. Tapi secara umum ke depan ini, Mas Bimo melihat prospek industri properti ini masih menarik, masih baik. Dalam kehidupan manusia kan manusia harus dipenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Selama masih ada kehidupan, sandang pangan papan itu masih diperlukan. Jadi cepat atau lambat, yang namanya properti itu masih diperlukan oleh kita semua. Hanya sekarang situasinya belum kembali pulih seperti beberapa waktu yang sebelumnya. Kalau landed house sudah kembali pulih, tapi yang hunian bertingkat itu masih memerlukan satu proses waktu. Tapi kebutuhannya tetap tetap ada. Memang lahan Jakarta udah nggak ada. Dan kita juga mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan adanya kebijakan pemerintah memindahkan pusat pemerintahan di Kalimantan. Karena di Jakarta itu menjadi pusat bisnis kan. Jadi artinya tetap sama saja untuk kebutuhan hunian juga diperlukan.
Jadi Indonesia ini kan karena bisnisnya nggak pindah, apa? yang pindah Ya, kan pemerintahan. kan seperti di beberapa negara maju ini kan pusat bisnis dan pusat pemerintahan kan di tempat yang terpisah. Sekarang ini kan Jakarta menampung semua kegiatan kan, begitu. Nah jadi dengan adanya keputusan pemerintah nanti beberapa tahun ke depan, pusat pemerintahan di Kalimantan, tetapi pusat bisnisnya tetap di Jakarta, itu tidak akan berpengaruh pada kebutuhan daripada apartemen maupun hunian lainnya. Kebutuhan masih tetap tinggi. Ya, masih. Atau mungkin malah lebih baik Iya. Jakarta ya. Iya. Mas Bimo, ini kan penjualan sekarang tetap akan jalan ya. Ada strategi baru untuk tahun depan? Sebenarnya strategi yang paling kita menjadi pegangan adalah menyampaikan bukti. Iya. Itu strategi yang paling jitu. Jadi sekarang masyarakat sudah semakin cerdas, kemudian juga informasi semakin mudah diperoleh. Jadi kalau kita yang tidak tepat janji akan sangat mudah diketahui oleh masyarakat konsumen lainnya. Jadi kita berupaya apa yang kita janjikan kita bisa penuhi. Itu adalah strategi utama dari kita semua. Nah, strategi tambahan adalah mungkin setelah kita melihat kemarin katakanlah ada kebijakan baik antar pemerintah maupun swasta misalnya work from home. Kalau misalnya kebijakan itu dilakukan kembali, maka di hunian kita apabila menyiapkan itu, jadi bisa bekerja dengan baik dari apartemen yang mereka huni. Nah, tentunya kita perlu fasilitas teknologinya dan sebagainya sehingga tidak mengganggu kalau memang suatu itu mereka bekerja dari tempat huniannya. Jadi itu salah satu yang juga mungkin yang tidak terpikirkan sebelumnya, sekarang kita menjadi bahan pekerjaan kita. Jadi ada sedikit perbaikan konsep dari yang sebelumnya. Ya, artinya kita sudah siap menghadapi tantangan baru. Itu tadi kan beberapa waktu lalu kita tidak pernah mengenal ada bekerja work from home kan. Nah, sekarang kalau andai kata itu ada lagi, maka kita juga siap. Oke, jadi secara umum nih kalau dari prospek Mas Bimo lihat untuk apartemen di Jakarta, kelihatannya masih menarik untuk baik untuk dihuni maupun untuk investasi. Ya. Apalagi lokasinya Jakarta Selatan, ya. Yang ini memang makin baik harganya dan makin langka lokasi yang ada di sana ya. Ada lagi mungkin Mas Bimo untuk proyek Antasari Place ini, pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait kalau 16 lantai itu dalam berapa lama progresnya? Dari bulan Juni sekarang bulan Desember, jadi lebih kurang 6 bulan kan? Itu sesuai target atau lebih cepat? Sesuai target, bahkan kita lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Oke. Kita lebih cepat. Ya, mudah-mudahan ini juga bukti buat masyarakat konsumen yang kemarin masih ada sedikit tarik ulur ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Bimo terkait Antasari Place ya, ke depan untuk dari sisi investasi, untuk sisi dihuni, bahwa ini adalah lokasi yang tepat untuk itu. Ya. Dengan dibantu Mas Indra untuk para pemirsa sahabat koridor.com dan gerahajurnalis.id, kami mendatangi atau kami diundang oleh Mas Indra ini, kami bersedia untuk menyampaikan informasi. Jadi kami berharap dengan keterbukaan dari kami manajemen PDS menambah kepercayaan pada masyarakat yang mungkin awalnya skeptis karena yang mereka alami terhadap manajemen yang lama yang sebelumnya. Nah, kami berharap dengan kemunculan kami, dengan adanya informasi yang disampaikan Mas Indra kepada para sahabat koridor.id dan gerahajurnalis.id bisa membuat para konsumen itu menjadi lebih percaya lagi. Dan lagi-lagi ini unit yang dipasarkan tidak banyak, kesempatan tidak akan datang 2 kali untuk lokasi tersebut. Nah, jadi kita berharap kerjasama yang lebih baik lagi di antara kita, kami developer dengan Bapak Ibu para konsumen, baik yang lama maupun yang baru nantinya akan bergabung. Ya, mungkin itu Mas Bimo perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih Mas Indra. Ya, ini sahabat koridor.tv dan gerahajurnalis.id. Demikian tadi paparan dari Mas Bimo Suryono ya, Direktur Utama
prospek duta sukses ya pengembang Antasari Place ya, tadi disampaikan begitu jelas bagaimana progresnya yang sampai hari ini sejak Juni sudah masuk ke lantai 16. Saya pikir ini juga mangkraknya selama 8 tahun ini mungkin bonus investasi nih ya Mas Bimo. Saya asumsi kalau 10 tahun aja satu tahun aja ada 10% kenaikan, ini udah ada 20% kenaikan tanpa ada perubahan harga. Siap, nggak ada. Ya. Dan siap ada flovernya, saya lokasi yang kita tahu sangat bagus di Antasari, Jakarta Selatan. Itu adalah jaminan bahwa proyek ini memang akan selesai tepat waktu. Jadi buat masyarakat konsumen yang sudah memiliki dan akan bisa melanjutkan atau yang baru ingin bergabung di Antasari Place, ini adalah kesempatan yang tepat. Dan mudah-mudahan tadi penjelasan dari Mas Bimo dari A sampai kondisi terakhir bisa menjelaskan apa kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini, dan ini adalah menjadi momentum untuk sahabat untuk bisa berinvestasi maupun untuk bisa menjadi konsumen Antasari Place. Demikian diskusi kita, talkshow kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore Mas Bimo Suryono, terima kasih atas kehadirannya. Sukses untuk Antasari Place ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua selalu berjalan sesuai dengan rencana dan Antasari Place jadi tempat yang menjanjikan dan berprospek untuk masyarakat akan datang. Demikian, selamat sore sahabat Koridor.tv Geraha Jurnalis. Sampai jumpa lagi pada ngopi sore bareng jurnalis yang akan datang. Salam